Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi teman-teman. Jadi saya ada di ini lokasi pembangunan tugboat 22 meter ya. Nah, di video kali ini saya ingin bicara mengenai stabilitas kapal. Nanti akan saya kasih contoh kira-kira stabilitas kapal itu seperti apa sih yang dimaksud dan kenapa kapal sebesar ini atau kapal-kapal yang lain itu aman ketika dia terkena gelombang yang cukup besar. Selamat menyaksikan sampai selesai. Oke, di sini saya ada 2 batang kayu yang masing-masing sudah saya kasih pemberat. Nah, coba kita buka salah satu ya. Seperti ini. Nah, ini ada kayu dan pemberat. Nah, prinsipnya kapal sama seperti ini ya. Jadi nanti kita akan coba lemparkan ke sungai. Nah, kita lihat apa yang terjadi ketika kita sudah lemparkan ke atas air. Ini adalah kita anggap sebuah kapal dan di situ sudah saya pasang pemberat tadi. Ini saya lemparkan ke sungai ya. Saya lemparkan ke sungai. Nah, dia stabil. Kelihatan enggak? Nah, itu. Dia stabil. Jadi kena goyang-goyang apa dia tetap berdiri seperti itu ya. Lalu apa hubungannya antara kayu yang saya lempar tadi dengan konstruksi kapal ini? Saya cerita sedikit sebelumnya ya. Jadi di dalam mendesain sebuah kapal itu ada perhitungan beban-beban ya. Pertama itu beban di bottom ya. Kemudian beban samping dan beban geladak. Sesuai pengalaman saya selama menghitung konstruksi kapal, beban di bottom itu paling besar 2 kali beban samping atau 3 kali beban deck kalau itu dia kapalnya jenis tugboat atau kargonya di bawah main deck ya. Jadi saya ulang lagi, P bottom atau beban bottom ya, beban bottom. Saya tidak perlu cerita beban bottom itu apa. Nanti ada di video yang lain. Jadi beban bottom itu maksimal 2 kali beban samping. Sesuai pengalaman saya ya, kalau ada yang lebih dari itu ya bisa dikoreksi. Tapi sesuai pengalaman saya beban bottom itu 2 kali beban samping. Nah, tapi kenapa konstruksi di bottom itu harus gede-gede gini? Konstruksinya atau modulusnya itu lebih dari 3 kali. Jadi contohnya ini ordinary frame di samping. Jadi untuk menentukan ordinary frame ini itu menghitungnya berdasarkan beban samping atau PS, P-side ya, beban samping. Nah, diketemukan menggunakan siku 90 ini, 9 cm ya, PS. Kemudian dengan beban bottom yang hanya 2 kali beban samping diwajibkan menggunakan floor sebesar ini. Ini 350 mm. 350 mm itu 3,5 kali dari ini modulus di samping. Kenapa? Itu karena kita perlu titik berat si kapal ini turun ke bawah atau di bawah ya. Jadi berhubungan dengan kayu yang saya lempar tadi, kayu yang sudah saya kasih pemberat di bawahnya, ketika saya lempar ke air, dia sangat stabil, dia bisa berdiri tegak seperti yang sudah saya lakukan tadi. Nah, itulah kenapa konstruksi di kapal di bagian bottom, selain dia memenuhi modulus untuk menopang beban bottom, dia juga diwajibkan supaya atau diharapkan supaya titik berat si kapal itu ke bawah. Kapal mempunyai titik berat makin bawah, dia stabilitasnya makin bagus. Makanya sampai ada kapal di video di YouTube juga ada sebuah kapal yang cukup besar seperti kerubut ya, bentuknya seperti kerubut, itu dimiringkan sampai dia tengkurap, kemudian dia bisa balik lagi tegak seperti semula. Nah, itu karena KG-nya atau titik berat kapal ini berada di bawah atau sangat rendah. Dihitung dari kil ya. Nah, itulah kenapa kapal-kapal yang gede-gede, baik itu jenisnya apa aja, saya tidak bicara tongkang ya kali ini ya. Kalau untuk kapal jenis tongkang itu memang dia
meskipun titik beratnya ada di atas main deck, dia akan tetap stabil, terlebih kalau muatannya di bawah main deck. Nah, untuk kapal-kapal yang bentuknya V atau kargo, kemudian tugboat, kemudian tanker segala macam yang dia B per H-nya tidak terlalu tinggi, lebar dibagi tingginya tidak terlalu tinggi, itu semua konstruksi di bagian bawahnya pasti besar. Nah, seperti yang teman-teman lihat itu bahwa floor di bawah itu gede sekali. Kalau kita bandingkan dengan beban yang sudah saya beritahukan tadi, beban samping dan beban bottom itu 2 kali. Jadi beban bottom misalnya 10, beban samping itu 5. Nah, 5 sudah cukup dengan menggunakan siku 90, tapi di bawah ini sebenarnya kalau saya kasih siku 100 atau siku 150 itu cukup. Sudah bisa menopang beban bottom tadi itu. Tapi dari segi stabilitasnya kapal ini nanti akan jelek karena KG-nya dia pasti akan naik. Jadi teman-teman dari sini sudah tahu ya bahwa ya kalau misalnya ABK atau siapa saja, kalau misalnya pas ngedok ada replating, lihat di bagian bottomnya itu selalu konstruksi di bawah itu gede-gede, lebih gede dibandingkan yang di samping dan di atas. Itu karena tujuannya yaitu supaya KG atau titik berat vertikal kapalnya itu ke bawah sehingga stabilitasnya bagus. Saya punya satu lagi ya di penutup video ini. Saya punya satu buah kayu lagi yang di bawahnya sudah saya kasih pemberat. Kalau teman-teman masih bingung mengenai stabilitas kapal ya, ini bisa sebagai gambaran ya, kenapa konstruksi di bawah kapal atau konstruksi di bagian bawah sebuah kapal itu dia besar-besar tulangnya ya, sedangkan beban yang diterima di bawah itu hanya 2 kali beban samping. Tapi kenapa di bawahnya gede-gede? Karena itu perlu untuk stabilitasnya. Kita akan coba lagi ya. Oke ya, kita coba lagi ya. Nah, ini saya tenggelamkan itu dengan kayu yang sudah dikasih beban berat di bawahnya. Nah, saya coba tenggelamkan ya. Nah, dia akan tegak seperti ini. Dia akan tegak karena KG-nya di bawah. Makanya dia stabilitasnya bagus. Oke, jadi sudah ada gambaran ya kenapa kapal-kapal yang gede-gede itu di tengah laut kena gelombang yang tingginya bermeter-meter ya, itu bisa stabil dan tidak terbalik karena titik beratnya ada di bawah dan stabilitasnya bagus. Oke, itu saja video kali ini. Mudah-mudahan menambah pengetahuan atau paling tidak menghibur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.